Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan ini. Izinkan saya berbagi mengenai bagaimana kita bijak di dalam bermedia sosial. Pada akhir-akhir ini tentu media sosial banyak yang bisa digunakan, terutama di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita akan berbagi bagaimana bermedia sosial yang bijak. Majelis Ulama Indonesia atau MUI pernah menerbitkan satu fatwa, yaitu nomor 24 tahun 2017, yang landasannya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini tercantum di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Berdasarkan fatwa MUI dan ayat Al-Quran tadi, perlu kiranya saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada seluruh sahabat kurma untuk bijak di dalam menggunakan media sosial ini. Ini ada beberapa pedoman yang bisa digunakan bagaimana kita mengambil keputusan untuk menyebarkan atau menghapus satu berita yang masuk ke medsos kita. Izinkan saya menyampaikan pedoman penyebaran konten atau informasi. Pedoman yang pertama adalah bahwa konten atau informasi yang disebarkan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, kriterianya adalah tepat waktu. Ya, tepat waktu, tepat sumber, tepat tempat, dan latar belakang. Yang kedua, bermanfaat. Konten yang kita sebarkan harus bermanfaat, bersifat umum, ya, cocok diketahui oleh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak menimbulkan kegaduhan. Kemudian konteksnya juga sesuai, dan yang paling penting adalah kita menyebarkan satu konten itu memiliki hak, karena mungkin di dalam satu konten itu mengandung hak cipta. Tentu kalau mengandung hak cipta, kita tidak boleh menyebarkan tanpa hak. Pedoman yang kedua, tidak boleh menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain. Nah, ini tentu kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita latah membuat status, ya, update status. Nah, kadang-kadang di dalam update status itu tidak disadari menyinggung orang lain. Ini jangan sampai kita berbuat yang seperti itu, karena di dalam puasa akan sia-sia nanti ibadah puasa kita kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, tentang hoax, ya, di media sosial, maka tidak boleh kemudian dia menyebarkan kepada orang lain. Cukup sampai di medsosnya, ya, dihapus saja, tidak usah disebarkan orang lain. Cukup sampai di
HP kita, di medsos kita, supaya berita bohong atau hoax tidak tersebar ke orang lain. Yang terakhir adalah apabila kita terlanjur melakukan atau menggunakan medsos secara tidak benar ini, maka segera kita bertobat kepada Allah, ya, segera meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, orang yang namanya tercantum di dalam medsos kita yang mengandung kerugian, kemudian berjanji ke depan untuk tidak mengulangi hal-hal seperti ini, ya, tidak menyaring informasi yang ada, ya, berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan ke depan tentu dengan serius, dengan penuh kesadaran, ke depan tidak melakukan sharing di medsos tentang berita-berita hoax, berita-berita tentang aib orang lain, berita-berita tentang kejelekan orang lain, ya, tidak melakukan namimah, tidak melakukan ghibah di medsos, di media sosial. Karena bisa jadi saat ini pergunjingan ghibah tidak melalui mulut kita, tetapi melalui jari kita di medsos atau media sosial. Demikian sahabat kurma yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi saya sendiri untuk lebih hati-hati di dalam bermedsos, dan juga bisa menjadi pengingat bagi sahabat kurma sekalian. Saya akhiri, nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah, insyaallah.